Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Diberitahukan kepada para jemaah Masjid Nurul Aini dan seluruh warga Pekon Balang dan sekitarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ayahanda tamu sesepuh Pekon Balang Bapak Haji Ahmad Abdul Ghani. Beliau meninggal dunia pada pukul 5:05 subuh tadi dan akan dimakamkan jam 10 pagi ini. Sekali lagi saya beritahukan kepada para jamaah Masjid Nurul Aini dan seluruh warga Pekon Balang dan sekitarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ayahanda tamu sesepuh Pekon Balang Tamu Ahmad Abdul Ghani. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, iya. Ya kan sama aja sih, sama-sama punya tompel kali ini. Kamu lihat kan? Tompel saya kan beda kan. Kalau tompel kamu bisa tahu kalau dia itu punya tompel di pantat. Kamu pernah lihat pantat dia? Kamu sendiri tahu dari mana kalau punya tompel pantat? Kalau lihat secara tompel cuma kelihatan, cuma tertutup. Itu artinya. Kamu pernah lihat pantat dia? Ayo udah lagi lah. Apa kita dibahas pantat orang sih? Ada apa kamu pagi-pagi di rumah saya? Duduk dulu. Duduk ya, duduk. Iya, kok. Sama-sama. Jadi, masuk ke dalam saya. Ini tahu nggak? Kenapa kamu kurung saya lah? Masuk ke dalam itu. Masuk ke siapa itu? Kurung kamu. Setiap kali saya beri utang. Iya, sekali selalu utang. Dan saya bilang, saya seperti yang sudah
Facebook Persatuan Guru-Guru Begini. Dan saya ini, kami itu melihat dia itu udah dia mau beli. Ya iya, orang yang mau datang ke rumah saya ini, orang kampung sebelah. Jangan kali aja, biar saya aja beli. Bisa gitulah mak, saya punya janji sama dia. Dia tetap gak bisa, aduh. Tapi cuma coba. Berapa? Aku kan buat aja. Saya naikin uang. Berapa? 5 juta 200 juta. Enggak. Mana tahu matematikanya? Di mana-mana itu ya, kalau dikali 2, ada jadi 5 juta, ada 10 juta. Bukan kali kali tahu kamu nih, mending kamu cari guru yang lain aja lah. Gak bisa. Pokoknya kenapa Antonio sih? Ya memang saya tahu ya, Antonio ini adalah burung terbaik di Teluk ini. Tapi penting kamu pakai guru saya yang lain aja. Ada Soli, Leonardo, kamu kan saya nggak mau guru kamu yang lain. Saya mau guru Mas Antonio. Ngomong yang ngomong saya. Mata muka kenapa harus saya ini sama lengkap? Karena Antonio dia kan sangat keras ini. Kamu itu kan? Tidak. Ya anu apa kamu ya? Saya cinta dan berkuasa. Jadi siapa kalau kamu? Siapa? Dari pulang pokoknya kamu ini bikin saya penasaran terus. Itu siapa? Pak Januari. Hai. Januari mana lah? Perasaan kampung kita ini nggak ada yang namanya Pak Januari. Itu mah Pak Januari, bukan Pak Januari. Bisa-bisa kamu anda itu. Kamu kan tahu sendiri Mas ya, Pak Januari itu selalu kalah kalau tanding sama saya. Yang lebih parahnya lagi, dia itu selalu duduk saya ini curang. Nggak saya kasih burung saya untuk pasukan, apalagi untuk Januari. Nggak mau, udah pulang aja pulang. Apalagi pulang. Kalau mau cek kamu pulang aja. Hijau nggak ya? Ya lah. Pulang lagi nah. Lihat, ayo kurang aja. Pagi-pagi udah bikin dana ya. Masa saya mau ngapain tadi ya? Ayo dia mau mandi atau minum? Kita bisa ambil seperempat ya. Wah.
Warung Rosil ada di pinggir jalan. Dan kalian tahu kan, si Alman ini punya ladang kelapa sawit di Mesir. Luasnya ada 3 hektar. Belum lagi sawit yang biasa. Ditambah bisnis mobil taksi berbawah yang menanggung internasional itu. Pastinya memang jadi bangganya kalau kan di depan tapi ya sih. Pastinya mah beliau udah nulis warisannya dari jauh-jauh hari. Saya nggak yakin kalau ada yang menerima sawahnya. Kemarin kan dilanda kekeringan, gagal panen. Cuma beberapa doang yang berhasil. Tapi kalian tahu nggak sih? Kalau kampung kita udah aman. Aman kenapa ya? Seragam makan aja. Habis udah dipakai sama orang. Mana ibu tahu sendiri kan, harga cabai tuh sekarang lagi naik. Iya, iya. Tadi aja saya ke pasar ya, beli bahan masakan hari ini. Biasalah, namanya anak-anak, lagi pengen makan ayam balado. Kalau yang tahu nggak sih, harga cabai sekolah seberapa? Berapa? 70.000. 70.000. Ya Allah ya Rabbi. Padahal baru kemarin saya beli 63.000. Masa sekarang udah naik lagi aja sih? Emang bener-bener musim kemarau ini ya, bikin harga cabai naik terus. Saya jadi bingung gini mau masakin suami saya apa. Iya nih, saya juga bingung. Gimana suami saya suka makan yang pedas-pedas lagi. Masa saya harus masak ayam kecap? 2 hari lalu aja saya masak ayam kecap. Nyoman ini. Jadi aneh. Aneh gimana sih? Ya aneh lah pokoknya mah. Masa gara-gara saya nggak masak yang pedas-pedas, suami saya tiba-tiba jadi aneh gitu. Ya memang anehnya kayak gimana, Sul? Yang pernah Kita malah ngomongin suami kamu sih. Kita kan lagi bahas suami apa aja. Kalian suaminya siapa? alah, kita mah jauh-jauh. Kalau nggak orang kan akhir-akhir ini udah banyak masalah sama orang kan sebelah gara-gara kejadian jadi kemarin. Aku jangan-jangan udah tidur. Udah yang mana? Udah yang 2 hari ini keliling kampung kita. Yang kelihatannya dia setengah enak nih. Ditanya sering lepas, sering ikut. Bukan dia. Dua. Beberapa kali ini. Dengar-dengar katanya Mbak Udah itu datang subuh. Iya. Saya harus hati-hati deh. Itu mau udah pasti orang yang suka sama cabai. Ibu-ibu ngomong sendiri. Sekarang harga cabai lagi drastis. Ya kan dijual kan lumayan tuh, Bu. Kita nggak tahu loh. Siapa tahu aja besok harga cabai naik lagi 100.000. Dan bisa jadi orang yang balik cabai, orang yang terobsesi sama cabai, kayak suami kamu. Suami saya? Ya iya. Kamu nuduh suami saya maling gitu? Maksud kamu kayak apa? Kamu pikir suami saya nggak sanggup tiap beli cabai? Ikut bagian mami. Suami saya PPNS. Sanggup. Aku beli cabai berapa harganya? Memangnya suami kamu beli bangunan? Dijaga omongan kamu ya. Kamu kok malah bawa-bawa pekerjaan suami saya? Udah kayak duit kamu halal aja. Enak aja kalau ngomong berantem aja sini gini. Kenapa kamu orang berisik? Betul sih. Ada lihat aktornya saya nggak? Nggak sudi saya menambah Tuhan. Izin kan? Saya izin sama kamu. Mana ada? Mana itu sudah halal. Hei, masih ribut kamu orang. Mending kamu orang buat pulang aja sana. Ah. Iya kamu di situ masih ikut saya. Iya, masih ikut saya. Iya, masih ikut kamu. Iya, ada sponsor. Aku yang pergi. Tahu lah. Tahu lah. Saya malas ke rumah dia itu. Jauh bener rumah gani kau itu. Kenapa? Kan kamu kasihnya bapak loh, udah. Pak, Iya, yuk cerewet betul kamu ini. Jam 10 kan? Iya. Iya, ini juga masih jam 8 lah. Ah, udah lah.
Studio saya itu hilang. Saya lah, Pak. Setidaknya, Bapak masih punya burung yang lain, kan? Tapi antum itu berharga buat saya. Jadi kamu masuk aja. Ya. Sekalian buat saya kopi. Ya. Jangan lupa cuci muka kamu itu habis pelayan. Kita sabar. Yuk. Oh iya, buat. Boy. Ah. Di belakang itu kan ada pisang Bapak. Ya, Kamu goreng. ya, bisa. Nur, ambil kacamata Bapak di meja itu, Nur. Kecil benar huruf ini, ya Allah. Terima kasih, Nur, ya. Halo. Pak Edi, aduh, mana nih ya saya ngapain ya? Iya, burung saya itu hilang. Iya, si Antonio itu hilang. Nggak tahu saya juga, Pak. Saya gantung di depan. Saya itu ngambil semprotan dia itu. Saya keluar dari hilang. Udah pasti dimaling orang, Pak. Iya, Pak. Memang harganya sama mahal, Pak. Atau Bapak mau burung saya lain? Ada Leonardo. Oh, berapa, Pak? Iya ya Pak. Jadi enak saya nih Pak. Waalaikumsalam. Hilang juga rezeki saya pagi ini. Mana gagal panen ay. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu ini? Saya Hasbi Pak dari Pohon Gading. Saya utusan dari Pak Saduri. Ingin menyampaikan pesan. Pesan apa? Dia pesan lah Pak. Ya, iya pesan apa? Saya lupa lagi Pak. Nanti. Ini Saduri. Saya ini banyak kenalan namanya Saduri. Ini Saduri yang mana ini? Ya ampun Pak. Saduri yang kepalanya itu gepeng. Orang Pohon Gading. Sama ya. Jangan panggil saya ini Bapak. Panggil saya ini Tamo. Ya, kamu ini lebih muda dari saya. Berapa umur? Menurut Yang saya kedua, saya ini memang punya keluarga di Pohon Gading itu. Siapa namanya? Lupa saya ini. Kamu orang Pohon Gading? Kenapa kamu sih? kalau saya pusing Pak. Pak, ini kopinya. Bapak mau bilang kalau ada tamu. Nggak tahu saya juga dulu. Dia ini siapa? Siapa jadi nama kamu? Peduli. Apa Hanafi? Hasbi. Ya itu pasti. Yang pede itu pesan Saduri. Kenal sama Saduri. Pak Saduri. Oh, Pak Saduri seorang itu ya, Pak? Apa saya ini masa lupa kalau sama perasaan saya ini udah bebas semua udah lupa. Lagi. Siapa Nabi? Apa tadi nama kamu? Hasbi. Ya itu. Apa saya ini masih ada nama Saduri? Ini nggak tahu Pak. Malah saya pusing. Coba kamu ambil dulu direct. Kalau nggak antapin. Tapi itu apa Pak? Hancuran TPP. Jangan Pak. Ambilin aja dulu. Hancur lepas itu cepat dulu. Gak apa-apa kan kami ini. Saya nggak apa-apa Pak. Tapi malah saya pusing. Gimana sih kamu ini? Ngomong gak apa-apa malah pusing. Ini punya kamu ini.
Angkat kepala kamu, belum. Angkat. Udah 2 hari kamu di sini, cuma untuk nemuin perempuan saya. Saya ini nggak tahu pasti berapa hari saya di sini, Mbak. Tapi kalau memang 2 hari, berarti ada keperluan penting. Tapi saya lupa. Coba ini lagi. Coba, tarik nafas. 2. Tarik nafas. Iya, Pak. Kayaknya memang saya ini punya utang sama Saduri. Bapak yakin, Pak? Yakin Bapak ini ingat-ingat itu utang buat kita. Tapi sama siapa Bapak ya? Astagfirullahaladzim, Bapak bisa ngoleh lupa, nanti gosong. Kenapa kamu nggak angkat gosong ini nanti? Jadi gimana? Udah ingat belum? Iya, saya ingat, Pak. Tas saya hilang. Saya ingat ada orang yang menghentikan motor saya dan mengambil paksa tas saya. Saya harus tahu siapa mereka. Mbak bisa membantu saya kan? Saya rasa mereka adalah orang kampung sini, Mbak. Kampung ini tuh lagi nggak aman, banyak malingnya. Jadi mustahil ketemu sama mereka. Ada barang penting dalam tas, Mbak. Apa? Sebuah buku. Buku apa? Buku catatan. Catatan yang isinya setiap saya melakukan sesuatu dan berbicara pada orang-orang. Itulah yang membantu ingatan saya, Pak. Ya udah, kalau gitu saya ambilin buku sama pena ya. Bentar. Terima kasih, Pak. Nabi. Pak. Ya itulah. Makan dulu pisang. Mumpung masih panas. Makasih ya, Pak. Sama. Wih, panas. Kan saya tadi bilang itu masih panas sih. Kamu ini harus makan cepat bener. Iya. Kamu mau tahu nggak kenapa saya bisa muntah sama Saduri? Kenapa, Pak? Saya juga lupa kenapa saya bisa muntah sama dia. Kalau memang Bapak memiliki hutang sama om saya, berarti saya harus menagihnya, Pak. Kalau enggak, itu akan jadi dosa buat Bapak. Itulah kenapa saya dibayar semua utang saya. Saya ini ketua, saya ini takut mati, kita bisa masuk surga. Segera bisa. Betul itu, Pak. Tapi saya lupa berapa hutang. Saya juga lupa berapa. Terima kasih, Mbak. Benar ini, saya ini punya utang sama Saduri. Bapak yakin? Yakin Bapak. Udah bawa pakai dulu. Masalahnya Bapak ini lupa rumahnya di mana. Di telepon, Pak. Bapak juga nggak punya nomor teleponnya. Pasti. Kamu punya nomor telepon Paman juga? Telepon saya juga hilang, Pak. Saya merasa janggal sama orang ini. Kenapa? Emangnya ada ya orang tadi utang dengan pakai rapi itu? Kamu ini aneh-aneh aja, Nur. Emangnya nggak boleh kalau nanti utang pakai rapi itu? Para pejabat ini juga rapi. Nih, saya punya ide. Gimana saya ajak dia main catur aja? Nabi. Pasti, Pak. Ya itu. Kamu bisa main catur kak? Bisa, Pak. Coba ambilin catur bapak ya. Mana aja Pak di dalam? Kemarin habis main sama kamu. Tumben ya kamu ini nolak saya. Ya udahlah. Mas B, bawa pisang goreng kita main di dalam aja. Baik, Pak.
binatang? Iya. Binatang apa? Burung Pak, burung. Iya. Percaya tidak? Saya juga suka burung. Benar Pak, bagi saya burung itu seperti sahabat saya sendiri yang melambangkan kebebasan dan juga keindahan. Apalagi akhir-akhir ini harganya sangat mahal. Ya, lumayan lah Pak. Kita pergi. Makanya lu jeruk atau full. Paling sampai di rumah kamu. Sekarang orangnya lagi ada di desa. Tuh, tapi di sama warga. Kita tidak ngomong. Ngomong apa lagi? Ngomong tadi lu tangan juga. Orangnya paling mana? Bukan Nur. Gimana itu dari kampung jauh? Apa ya Nur namanya? Oh iya Nur, bukan gadi. Selain maling capek, mereka juga maling barang lainnya. Jadi harus dihilangin lagi. Lo tau gak? Ternyata mereka juga yang menjadi burung-burung di kampung ini. Saya jadi takut burung suami saya diambil Nur. Mereka menjadi burung-burung sih? Karena ini Nur. Karena apa? Ya karena saya juga nggak tahu. Bisa jadi ya. Mereka itu yang lagi merubah ruang kamu. Ini tuh. Kalian ingat nggak? Pemuda yang kita bicarain tadi pagi itu. Oh iya. Kenapa? Dia ada di rumah saya. Iya serius? Iya. Oh ngapain dia ada di rumah kamu Nur? Katanya dia itu mau nanya sama rumah saya. Tapi anehnya dia itu sering lupa. Tak pikun. Jadi omongannya nggak bisa dipercaya gitu. Dan saya yakin dia bukan orang yang benar. Terus apa yang kamu lakuin? Dia bingung. Ya udah kita keroyok aja bertiga. Iya bertiga. Kalau dia bawa senjata aja gimana? Kita juga harus punya senjata. Kita cari barang di rumah kita masing-masing untuk dijaga semua keperluan dia. Nah kalau kita berhasil nangkep dia, kita dapat penghargaan dari Pak Kades. Selain itu Nur, kita juga pasti dapat duit dari kepala desa. Udah, kalau gitu jalan dulu ya. Iya, kita pulang dulu. Iya. Kamu bawa apa tuh? Pertunjukan ini kan pengembangan. Hai guru, kamu suka apa lagi? Ya, sastra Pak, puisi. Kalau suka sama saya, Suka Pak, apalagi timbalan dan warahan itu Pak. kamu suka warahan. Percaya nggak kamu Pak? Saya ini adalah pewarah terbaik di kampung ini. Kamu ini dengerin saya. Let's go. Udah, coba kamu kan. Saya bukti. Oke, tapi kamu lihatin. Dengar baik-baik. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan? Hah? Hai, kurang kamu ini. Memang kamu nih, kamu tuh nyari lemah saya kan tadi. Bapak lihat, rajanya ini Enggak, kan Pak. ulang-ulang nggak terima saya kalah sama kamu. Ya. Jadi, kamu sekarang yang hitam, saya yang putih. Nah, Bapak ini gimana sih? ya, kamu kurang. Saya tadi nggak lihat kamu. Yaudah. Mana Bapak itu udah mati. Bapak kenapa kelihatan murung? Benar kata kamu. Saya ini memang udah mau mati. Makanya saya ini takut anak dan cucu saya tidak berbagi hasil dari warisan saya dengan baik. Tapi untuk ada sinur itu yang mau terima saya ini, itu merawat saya ini, itu karena suaminya saya tahan di rumah ini. Tapi kamu nggak seperti
anak-anak dia juga sudah pada menikah. Kemarin anak dia yang kedua itu baru menikah, dia langsung punya rumah. Saya sedih bener lah kalau ingat ke sana. Sebenarnya Bapak ini ngomong apa sih? Kartu, warisan, pernikahan. Yalah. Saya cerita sedih, kamu malah mengak. Daripada kamu makin pusing, saya ambil aja uang ya. Saya harus bayar utangnya. Tunggu bentar. Tunggu Pak. Bayar utang ya. Tunggu bentar. Pak. Bagaimana ini? Ayo kita tinggal tasbih. Kamu tiba-tiba menjadi penagih hutang. Ada bukan itu sebagai hutang saya. Capek aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman diberitahukan kepada jamaah Masjid Nurul Aini dan seluruh warga Pekon Balak dan sekitarnya. Panggilan kepada mulimahanai, sesepuh, warga Pekon Balak sekalian untuk segera dapat berkumpul di balai Kamu ini maling Antonio saya, ya? Ngaku. Bukan Pak. Kamu tahu nggak kalau tangan saya ini hajar kamu mati, ya? Kamu ngaku nggak ngaku? Ngaku. Saya bukan pencuri Pak. Cek. Wih, udah on belum ini wih? Udah. Hei, maaf ya warga sekalian, terlambat informasi. Diberitahukan kembali kepada sesepuh Pekon Balak, mulimahanai, warga-warga sekalian untuk dapat segera merapat ke dekat balai desa atau kediaman almarhum Bapak Haji Ahmad Abdul Ghani. Karena sebentar lagi di jam 10, Bapak-bapak, Ibu-ibu, almarhum akan segera dimakamkan di TPU Pekon Balak. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ada di balai desa itu teh orang gila yang tersesat. Katanya ini lagi mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Sekalian nyari orang gila yang kaku dan mau efektif. Nah, masih kampung kita ini selalu termasukkan orang aneh. Jangan-jangan kamu ini yang favoritnya. Kamu ini salah terus. Kamu yang paling berjumpa saya ya? Bukan Pak. Kamu mau nagih utang saya kan? Bukan Pak. Kamu itu yang paling sakit kan? Bukan. Terus kamu siapa? Bapak lihat. Kalian bisa lihat nggak?
Saya sengaja mencatat itu dengan saya sebagai alternatif. Kalau catatan saya hilang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasbila Anwar Hasan bin Anwar Adli Hasan. Saya utusan dari keluarga Bapak Saduri. Ingin menyampaikan pesan bahwasannya akan mengundang keluarga Bapak Gani datang ke acara pernikahan putrinya, Dina Saduri Hasan, dengan putra dari Bapak Banu Effendi, yaitu Andi Effendi, pada hari Sabtu 25 Oktober 2025. Saya juga mengundang Bapak Gani untuk menjadi pewarat seminggu sebelum calon hari menikah. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih. Apa yang dilakukan? Sakit kali, Pak. Kenapa kamu gak bilang dari tadi sih? Sebenarnya saya memiliki penyakit Pak, kelainan jangka pendek. Jadi saya sering lupa dengan hal-hal yang baru saya terjadi. Emangnya ada yang penyakit kayak gitu? Ada Pak, kami presentasi sangat kecil. Terus, kenapa kasih mau jadi tri undangan? Dan tidak ada lagi Pak, keluarga saya hanya saya undangannya. Yang lain sudah pada menikah. Namun saya terpaksa melakukannya. Ini udah gak salah lagi. Kamu udah salah Pak. 2 hari kamu keliling kampung ini, bukan berundang Pak Haji Gani. Dan ternyata beliau meninggal dunia hari ini. Kenapa nggak pakai undangan online aja sih? Inilah kamu ya. Tetapi apapun teknologi, namanya budaya dan tradisi itu harus dilestarikan ya. Kurir atau dua ini adalah tradisi Lampung yang hampir ditinggalkan. Bahkan oleh bangsa Lampung itu sendiri. Ya, walaupun budaya ini terlihat remeh, tapi tidak bisa diremehkan. Bukan tuh, Sur. Dengerin, Sur. Iya. Nanti, mending kamu ke rumah Gani kawin. Gani kawin? Iya. Siapa itu Pak? Kenapa harus berubah sih kami? Gani kawin dia kamu sampai pesan itu. Oh, iya Pak, iya Pak. Tapi saya tidak tahu di mana namanya. Ya, kamu orang tua. Antar dia ini ke rumah Gani kawin. Nanti saya nyusul, saya mandi doa. Udah yuk, ikut kita aja yuk. Nanti saya nyusul ya. Siap, Assalamualaikum. Maaf ya Pak kalau saya repotin. Memang kamu tuh ngerepotin saya. Tapi saya sedang kamu bisa kalahin saya main catur. Lah, memang kita main catur ya Pak? Sudah. Kamu ini apa kamu? Bangga. Asal itu Pak. Oh, emangnya nggak apa-apa ya? Kasih undang orang yang lagi. Wait, masuk.